Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya dapat servisan Redmi 7 ya, teman-teman. Kali ini saya akan mengganti LCD dan casing ya. Ya, kita lihat kondisinya sudah hancur ya semua ya, teman-teman. Kita mulai buka belakang ya. Seperti biasa menggunakan alat seperti yang ada di video ini ya. Dan hati-hati, ada sidik jari ya teman-teman di bagian belakang, jadi kita harap pelan-pelan, jangan langsung ditarik ya. Kita pelan-pelan saja. Ya, karena ini sidik jarinya nempel, jadi kita harap tekan ya teman-teman. Kita tekan sampai dia terlepas dari penutup belakang ya. Sidik jarinya agak berbeda ya teman-teman. Dia tertutup atau dilindungi dengan penutup mesin ya. Jadi kita tidak bisa mencabutnya ya, atau melepaskannya ya. Harap melepaskan dari penutup belakang. Oke, kita seperti biasa buka baut. Dikumpul rapi-rapi ya teman-teman. Jangan sampai dia berserakan ya. Agar nanti kita memasang ulang tidak kehilangan ya. Untuk casing setnya, dia tidak dengan kaca atau pelindung kamera ya. Pelindung kaca kamera yang belakang ya teman-teman. Karena pelindung kaca kamera belakang itu lain ya. Terpisah dari casing set ya. Oke, nanti kita akan mencarinya ya teman-teman. Itu bisa dipakai kaca lain ya, maksud saya. Cari persamaan ya. Oke. Ya, itu baru terlepas sidik jarinya. Kita lanjut buka baterai ya teman-teman. Diawali dengan buka baterai, terus soket yang lain ya. Oke, kita buka semua baut-bautnya. Dan disimpan rapi-rapi ya teman-teman. Jangan dihamburkan ya. Ya. Kita buka semua soket-soket. Baut pada mesin. Kita buka kartu atau slot SIM ya. Agar tidak menahan ya nanti sewaktu kita menarik mesin ya. Congkelnya pelan-pelan ya teman-teman, biasanya dia keras. Jadi kita harus cari celah untuk mencongkelnya ya, dan jangan sampai mengenai komponen-komponen ya yang ada pada mainboard ya teman-teman. Harap kita buka perlahan-lahan ya. Ya. Di papan cas bawah juga ada baut ya teman-teman, hati-hati. Jangan kita mencongkel ya. Kita harap perhatikan dulu di bagian-bagian papan cas atau mainboard ya. Dan kita mencongkelnya juga harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan sampai mengenai komponen-komponen yang ada pada papan cas ya. Oke, setelah tercabut, kita cabut dulu getarnya ya. Atau vibrationnya ya. Dan ingat kalau nyabut fleksibel, kalau bisa gunakan cutter ya teman-teman. Karena fleksibel yang melengket itu agak susah ya kalau pakai pinset. Jadi kita menggunakan cutter ya. Ya, lanjut kita buka. Awas hati-hati kalau membuka speaker. Mencongkelnya harus di bagian sampai dasar ya teman-teman. Jangan di bagian tengah ya. Karena bisa merusak speakernya nanti. Dan untuk bagian baterai kita sudah ada untuk mencabutnya ya teman-teman. Atau sudah disediakan untuk mencabut baterai ya. Jadi kita menariknya jangan dipaksa. Kita cukup nahan. Kalau dia bergerak, kita tarik perlahan ya. Jangan terlalu ditarik paksa ya teman-teman. Karena kalau dia nanti sampai putus, kita agak kesulitan ya mencabutnya ya. Jangan terlalu dipaksakan ya. Harus dengan perasaan ya teman-teman. Agar tidak memutuskan
lem yang ada pada bagian baterai ya. Oke, tarik pelan-pelan. Jangan terlalu dipaksa ya. Ya, sudah tercabut ya teman-teman lem yang ada pada baterai ya. Alhamdulillah aman ya. Oke. Kalau untuk casing baru biasanya tombolnya sudah disediakan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin mengganti tombolnya, ginilah cara bukanya teman-teman. Kita cabut dulu penutupnya. Terus kita tolak keluar ya teman-teman. Karena itu untuk menahan tombol ya. Oke. Ya, ini casing baru ya atau frame baru. Dia sudah disediakan ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi mencabut tombol atau fleksibel on off ya. Jadi kita tinggal langsung pasang. Oke, kita cabut dulu lemnya atau pembungkus dari casing ya. Kita lanjut memasang speaker ya teman-teman. Dan ingat, speakernya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau teman-teman lupa arahnya, kita bisa lihat aja ya di penutup mainboard ya. Di situ dia menunjukkan arahnya ya, di bagaimana kakinya harus diletakkan ya teman-teman. Ya. Oke. Kita pasang ya dulu getarnya ya teman-teman. Pasang getarnya, hati-hati. Dudukannya harus benar ya, agar getarnya bisa berfungsi ya teman-teman. Ya, oke. Oke, kita pasang ulang ya. Sampai dia benar-benar terpasang dengan bagus ya. Ya. Sudah terpasang dengan bagus. Kita cabut ya pembungkus atau pelindung dari casing ya. Ya, kita pasang lagi papan casnya dan jangan lupa jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman atau yang terlewatkan. Kita pasang dulu antena. Hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tidak terpasang ya. Dan jangan lupa kita pasang lagi baut di bagian papan casnya ya. Agar sewaktu nanti pemilik ngecas dia tidak goyang ya teman-teman, atau tidak gampang rusak ya untuk di konektornya ya, karena dia sudah ada pengikat ya atau bautnya ya teman-teman. Ya. Kita lanjut ambil di bagian speaker ya, itu adalah pelindung speaker ya agar tidak masuk debu ya teman-teman, atau tidak masuk kotoran ya. Jadi itu wajib kita ambil dan kita pasang ya di casing yang baru ya teman-teman. Itu wajib kita pasang ya. Kalau masih ada wajib kita pasang, kalau sudah tidak ada ya terpaksa ya. Dan kita juga bisa merakitnya dengan kain ya, atau kain bekas speaker Cina bisa ya teman-teman. Ya, kita pasang wajib ya. Agar tidak gampang masuk pasir atau debu ya teman-teman. Jangan sampai pasang terbalik ya. Nanti bisa mengganjal di LCD ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Mencoba LCD-nya ya teman-teman seperti biasa. LCD-nya kita lihat normal atau tidak ya. Itu wajib ya teman-teman. Jangan dulu dibuka segel ya. Jadi harap kita coba dulu LCD dan touchscreen-nya ya. Kalau sudah bagus, baru kita cabut atau lepas segelnya ya teman-teman. Ya. Kalau masang mesinnya kita mesti dari atas ya teman-teman. Tidak bisa dari samping. Kita mesti kasih masuk dari atas ya, karena di situ ada konektor headset ya.
Jadi dia cara masukkannya harus dari atas dulu ya teman-teman. Ya, lanjut kita pasang soket semua. Dan terakhir baterai ya, soket baterai. Ya, bismillah kita kasih nyala. Mudah-mudahan tidak ada masalah ya di LCD-nya ya. Ya, untuk area earphone-nya ya, kita bisa menonaktifkannya dengan menekan volume atas ya teman-teman. Ya, kita bisa menekan volume bagian atas ya. Mohon maaf, saya lupa ya teman-teman untuk menekan bagian mainboardnya ya. Karena dia renggang ya teman-teman, jadi tombol volumenya tidak connect ke mainboard ya. Jadi cara menghilangkan itu, area earphone-nya kita cukup menekan tombol volume atas ya teman-teman. Ya, seperti yang ada pada petunjuk ya, petunjuk di handphone ya teman-teman, kita ikut. Oke, kita tes dulu. Seperti biasa kita tes layar sentuh ya. Dan karena ini tidak bisa ditarik seperti Android lain ya teman-teman, jadi kita cukup ngetes atau mencoba layar sentuhnya dengan panggilan darurat atau kita mengetik ya, mengetik pesan ya teman-teman. Ya, karena saya sudah yakin ini LCD bagus, saya langsung aja melepas ya teman-teman. Dan lanjut kita pemasangan LCD ya. Oke. Setelah aman semua, periksa baik-baik, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Harus diperiksa ya teman-teman. Ya, seperti itu. Kalau mau masukkan mesin mesti dari atas ya, jangan dari samping ya. Dari atas. Oke, pasang antena, jangan sampai antena terlupa ya. Karena itu sangat penting ya untuk penguat signal ya teman-teman. Jadi wajib diperiksa. Jangan sampai tidak terpasang ya. Ya. Dan baut-baut pada mesin yang kita cabut sebelumnya wajib kita pasang lagi ya teman-teman. Agar dia bisa menahan mesinnya ya. Oke. Kita periksa lagi antena karena itu biasa sering terlepas ya teman-teman. Kalau tidak terpasang dengan bagus ya. Oke. Kita bersihkan dulu kamera depan ya. Jangan sampai lupa karena sangat penting ya teman-teman. Agar pemilik bisa selfie-selfie ya. Ya, kita menggunakan lem B7000 ya. Dan ingat, seperti biasa kalau ngelem jangan terputus ya teman-teman. Harus tersambung. Dan jangan menutupi area sensor ya teman-teman. Ya, oke. Lemnya pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru karena nanti bisa putus-putus ya teman-teman lemnya. Dia harus rapat-rapat ya, harus tidak ada celah ya. Jadi kita ngelem harus semua ya teman-teman. Jangan sampai terputus. Ya. Inilah cara memasang casing set ya untuk Redmi 7 ya, teman-teman. Jadi para teknisi yang baru belajar, mudah-mudahan tutorial ini berguna ya bagi kalian ya, teman-teman. Ya. Karena ini LCD Redmi 7, lampu di kamera tidak akan ngintip ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengganjal atau menutupi bagian kameranya ya. Jadi langsung pasang aja teman-teman. Ya, seperti biasa di bagian fleksibel LCD harus rapat ya. Agar pemasangan bisa presisi ya teman-teman. Ya. Udah periksa semuanya.
langsung pemasangan ya. Ingat, kalau mau masang LCD kita masukkan dulu dari bawah ya teman-teman. Kita rapatkan dulu bagian bawah, lalu bagian atas ya. Oke. Periksa baik-baik. Dan jangan lupa, jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman. Ya. Kita pasang semua, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Penutup belakang, penutup mesin, lanjut casing ya. Oke. Kita pasang lagi semua baut-baut. Jangan sampai ada yang kosong ya. Harus dipasang semua ya teman-teman. Ya. Ya, kita lanjut pasang baut. Beginilah cara masang casing ya, atau pasang LCD Redmi 7 ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi para teknisi yang baru belajar ya. Jadi kalau untuk memasang LCD atau casing tidak perlu terburu-buru ya teman-teman. Pelan-pelan agar pemasangan kita bagus ya, baik ya. Ya, jangan lupa kita periksa lagi ya, jangan sampai ada yang tertinggal ya teman-teman. Kita pasang lagi sidik jarinya. Hati-hati ya, jangan sampai merobek sidik jarinya ya teman-teman. Pelan-pelan saja. Ya, lanjut pasang baut ya. Pasang semua ya teman-teman, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Untuk bagian bawah dan bagian atas tuh jangan sampai ada yang tertinggal, mesti kita pasang baut semua ya. Agar mesin terlindungi ya dari benturan ya teman-teman. Ya, pelan-pelan. Harus terpasang semua ya. Untuk seperti saya bilang tadi, untuk kaca kamera belakang ya, itu bisa kita pakai dengan kaca lainnya atau persamaannya ya teman-teman. Ya, jangan lupa kalau ngelem belakang, saya ingatkan jangan sampai terputus ya teman-teman. Karena nanti bisa masuk air ya, atau gampang masuk air ya. Oke. Jangan lupa seperti biasa setelah pemasangan casing atau LCD, jangan lupa lemnya dibersihkan ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.